Jadi ini misalnya jalan utama, saya ambil yang PTM supaya lebih mudah untuk arahkan ke sini. Ini gerbang di sini. Udah lurus ke sini misalnya sampai ke masjid. Ini rumah-rumah di sini. Baik, ini masjid. Salat kita di lapangan sini, kemudian sampai ke sini melebar dan seterusnya. Mau jalan dari sini. Misal, yang rumah ini mau jalan. Anda berangkat ke sini sunnah, Masya Allah. Sudah pakai pakaian, sudah kenakan wangian, sudah makan, kemudian Anda berangkat. Begitu Anda berangkat teman-teman sekalian, jalan pertama, jalan kaki, itu sudah mendapatkan pahala langsung. Sunnah Nabi SAW. Sampai di tujuan, kemudian akan pulang. Kalau Anda melihat peluang seperti Nabi, bisa melalui jalan berbeda, maka itu sunnah yang harus ditempuh. Maksudnya ada pahala di situ, sunnah, ada pahalanya. Anda berputar misalnya lewat jalur ke sini, pulang lewat sini, kembali ke sini. Tuh, pulang lewat situ, balik, kembali ke sana. Maka Anda ambil jalur yang berbeda, ketika mengambil jalur yang beda, Masya Allah, ini Anda mendapatkan pahala tambahan. Saya ulang, Anda dapatkan pahala tambahan mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Dengan catatan, ada jalur untuk alternatifnya. Awas catat, ada jalur untuk alternatifnya. Kalau tidak ditemukan, maka kembali lewat jalur semula. Hati-hati, ini masjidnya, ini tembok, ini buat muter ke tetangga ke sini, tapi dibatasi oleh tembok begini, gitu kan? Masya Allah, tiba-tiba selesai, manjat ke sini. Tanya oleh tetangga, Pak mau kemana? Sunnah Nabi. Oh, sunnah. Dia yang salah, Nabi yang disalahkan. Baik. Jelas ya? Baik. Apa manfaatnya? Ini yang mau saya teruskan. Ayo tenang ya kawan sekalian, saya berikan waktu, begitu selesai nanti kita sama-sama tunaikan salat syuruk ya. Masing-masing ditunaikan, saya berikan waktunya. Baik, apa sunnahnya ketika Anda kemudian berangkat itu? Apa di antara hikmahnya? Pertama, Anda berjalan sambil bertakbir. Dan takbir dengan cara serempak bersama-sama. Jadi kalau dimungkinkan Anda jalan, Masya Allah, takbir secara serempak. Lewat jalan ini peluang dengan jalan yang berbeda. Saya bacakan hadisnya. Annahu kana yakhlu fil i'daini minal masjid fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Satu hadis itu. Yang kedua, tadi Ibnu Umar. Yang kedua kita ambil hadis riwayat Bukhari. Umirna an nukhrijal hayyadha yawm al-'idain wa dhawatil khudri فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مسلاهن. قالت امرأة الله أكبر يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. الله أكبر. Pada saat keluar itu kata Nabi, sunnahnya keluarlah bersemarak bersama-sama dengan bertakbir. Teman-teman sekalian, tidak ada suasana yang paling indah ketika Anda keluar salat Id, jalan bersama-sama. Kemudian orang Islamnya banyak, dan di jalan dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kompak semua keluar, yang terlambat segera keluar. Yang tadinya mikir-mikir mau terlambat sholat, dia ikutan keluar. Bahkan orang-orang yang belum pernah mendengar kalimat Allah, yang belum pernah mendapatkan iman dalam dirinya, yang belum mendapatkan cahaya Islam, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, itu syiar. Itu syiar. Boleh. Ya, dengan kalimat yang pantas ya, jangan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak usah. Tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar keluar, Allahu Akbar. Itu Masya Allah, indah sekali. Nah, karena itulah Anda berangkat dari tempat A, keluar dari tempat B, supaya memberi kesempatan yang lainnya mendapatkan syiar dan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu syiar. Syiar. Silahkan, tidak ada masalah. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi, makanya kan dulu ada takbir keliling, di daerah-daerah ada pawai, itu kan, pawai takbir, bahkan kemudian semarak, anak-anak kecil ikut dan sebagainya, itu boleh, silakan. Saya perhatikan di umat agama lain tuh, kalau mendekat kepada hari-hari rayanya itu, mereka keluar dengan syiar-syiarnya, nah itu dijaga, bahkan aparat pemerintah menjaga dan sebagainya, karena memang amanat undang-undang, pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, dijamin oleh negara. Diboleh kita bertakbir keluar. Ayo, sampaikan. Jangan kasih kaset. Kaset yang dapat pahala. Kita yang nyetir mobil, kaset yang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang takbir. Jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir keliling. Yang keliling kaset. Yang keliling kaset. Kan? Ya, kasihan. Yang kita yang puasa, kita yang sholat Id, Sony yang dapat pahalanya. Kan? Nah, teruskan. Tahan sebentar. Ini agak pelan-pelan.
keluarlah dengan semarak, boleh bertakbir ini tidak hanya orang yang sholat. Alhamdulillah. Bahkan, maaf, dalam kondisi perempuan pun yang sedang tidak sholat. Langsung memerintahkan, ayo keluar, ajak. Bahkan hebatnya, bukan cuma perempuan yang tidak sholat. Lihat kalimat-kalimat nabinya. Orang sepuh yang kesulitan, ayo bantu. Bopong dia untuk datang, dorong. Anak-anak kecil, bawa. Ibu-ibunya keluar, datang. Datang, keluar, hadir, kata Nabi. Ayo. Bahkan ada kejadian yang paling menarik. Saya bacakan ya. Ini di Al-Bukhari. Di Al-Bukhari nomor hadis 324. Qalat imra'atun, seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, ihdana laysa laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami gak punya jilbab. Jadi saat akan keluar, dia malu. Karena gak ada jilbab. Gak punya jilbab. Apa kata Nabi? Lihat jawabannya. Litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah teman yang perempuan lain, kalau punya dia jilbab berlebih, tolong pinjamkan dan pakaikan dia jilbab. Kalau jilbab itu produk budaya, mustahil kemudian akan keluar kalimat ini. Kalau cuma budaya masing-masing, yang pakai jilbab keluar, yang nggak pakai jilbab keluar. Tapi ketika ada kalimat ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan isyarat bahwa jilbab pun itu bagian dari syariat. Makanya ketika ditanyakan seperti ini, jawab Nabinya tegas. Coba kamu temannya, jangan cuma bertanya, kasih solusi. Ini prinsip dalam Islam. Ya, jangan cuma mengeluhkan persoalan, tapi Anda harus menawarkan sebuah solusi. Kamu temannya, jangan cuma bisa mengeluh. Kamu cari jilbab dan bantu dia untuk memakai jilbabnya. Pakaikan jilbabnya. Allahu Akbar. Ingat, suasana Id, suasana bahagia bukan cuma ibadah dalam bentuk ritual. Bahkan berbagi pun itu ibadah. Sama teman-teman, mungkin sekarang Anda tidak harus makanan yang dikasihkan. Ada tetangga yang nggak punya baju koko misalnya, yang nggak ada sarungnya. Ayo kirim. Dan seterusnya. Itu ada kemuliaan di dalamnya. Jelas sampai sini? Tahan sebentar. Sekarang masuk penunaian sholat. 5 menit kita berhenti, saya sampaikan pengumuman, dan kita berakhir dalam pertemuan kita kali ini. Siap-siap sholat. Pertama, dilangsungkan di awal waktu, bagi sholat Idul Adha. Tapi Idul Fitri, itu boleh kemudian dimundurkan sampai bayangan itu sampai di 2 tombak. Jadi kalau sekarang ukuran jam, misalnya Idul Adha 6:30, Idul Fitri boleh jam 7 kurang 1/4 atau 7 kurang 10. Alasan paling logisnya, karena sebelum berangkat tuh ada sunnah untuk makan dulu. Makan, berangkat boleh sedikit diakhirkan. Itu tidak ada masalah. Ya, hadisnya, alhamdulillah. Dari Jundub, an Jundub inda Ahmad ibn Hasan al-Banna fi kitab al-Adhahi qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaum al-fitri wasyamsu ala qaidi rumhain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami di salat Idul Fitri, sedangkan matahari itu sudah 2 tombak bayangannya. Jadi kalau sekarang kisaran jam 7 kurang 1/4 atau lewat sedikit lah, 7 kurang 10 atau sampai jam 7 bahkan. Itu sah. Boleh ya, jadi jangan terlampau cepat. Kalau Idul Adha sebaliknya, awalkan segera. Sehingga ketika muncul waktu duha, itu tinggal menyembelih. Makanya sembelihan disebut dengan udhiyah. Disembelih di waktu duha. Idul Fitri tidak. Idul Fitri beda. Kalau bisa justru diawalkan, diakhirkan sedikit sehingga masuk kepada awal-awal duha. Ya, 7 kurang 1/4, jam 7 tunaikan. Pada saat itulah kemudian kesunahan itu bisa dijalankan dengan nyaman. Dilangsungkan di tempat luas terbuka. Lebih luas. Tolong catatan termasuk masukan untuk teman-teman DKM. Ya, barangkali sudah dirapatkan. Lakukan di tempat luas yang terbuka, menampung banyak orang kecuali jika terjadi halangan tertentu. Hadisnya disampaikan dari Sahih Al-Bukhari nomor hadis 956. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saya bacakan hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يزيد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. Ya. Adalah Nabi SAW, tahan sebentar, saat akan masuk kepada salat Idul Fitrinya, apa yang beliau lakukan? Beliau akan mengimami, kemudian pada saat itu memilih tempat yang luas, musallahu. Nah ini dilihat ya, tolong lihat. Kalau kemudian posisi masjidnya tidak mampu menampung banyak orang, dan ada tempat yang lebih luas semacam lapangan, maka lapangan itu dipilih. Kumpulkan orang-orang. Baik, tapi kalau keadaan masjidnya lebih luas dibandingkan dengan lapangannya, atau terjadi sesuatu di lapangan seperti hujan dan semisalnya,
yang tidak memberikan tampungan dengan nyaman untuk sholat, maka alihkan kembali ke masjid. Apa dalilnya? Saya teruskan hadisnya dari Abu Daud, nomor hadis 1162. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal 'id fil masjid. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi kemudian hujan, maka Nabi mengajak para sahabat untuk mengembalikan kemudian kembali ke masjid. Yuk ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ya, setidaknya dalam masjid itu ada bagian yang tertampung, ya, walaupun kemudian melebar ke belakangnya. Tapi prinsipnya, kalau tempatnya yang lebih luas itu yang paling utama. Awas, awas, jangan salah memahami. Anda baca teksnya, Anda simpulkan, oh sunnahnya di lapangan, bukan di masjid. Padahal lapangan itu lebih kecil dibandingkan dengan masjidnya dalam satu kasus. Masjid Anda luas, lapangannya lapangan bulu tangkis. Atau ada lapangan, selebar lapangan pingpong misalnya. Sunnah ke lapangan, sunnah, yang sholat cuma 5 orang. Nah, maka keluar dari pemahaman yang benarnya. Dulu zaman Nabi masjidnya kecil, halamannya luas, pindah ke lapangan. Sekarang masjid Nabi lebih luas daripada lapangannya. Makanya sekarang orang sholat idnya di Masjid Nabawi. Silakan cek. Sekarang orang sholat idnya di Masjidil Haram, di masjid, bukan di luar masjid. Jelas ya? Kenapa? Ketika tempatnya masjidnya lebih luas dibandingkan dengan lapangannya. Paham? Baik. Kita insya Allah di Al-Ihsan kita dari lapangan. Dan membentang langsung insya Allah ke masjid sampai ke bagian-bagian sisi-sisinya. Ya, jadi nanti imamnya, khatibnya di depan sana, kemudian nanti safnya ke lapangan, bahkan nanti ada yang ke jalan, kemudian nanti ada yang akhwatnya mungkin akan disampaikan oleh panitia, nanti akan merapat ke dalam dan melebar lagi. Tapi yang paling menarik, ini yang mau saya sampaikan jadi masukan untuk panitia. Tahan baik-baik ya. Nabi mengajak perempuan-perempuan bahkan yang sedang tidak sholat, yang punya anak-anak, yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Salah satu pemahaman yang penting dari hadis ini adalah siapkan saf terbaik untuk mereka. Awas, tolong catat ini ya, DKM, hati-hati besok. Siapkan saf terbaik untuk mereka. Jadi kalau ada kemudian perempuan-perempuan yang sedang tidak sholat, misalnya jangan satukan dengan saf orang yang sholat. Misal nanti kita punya area nih, area termasuk dekat-dekat ke TK, tempat bermain. Misal anak-anak yang kira-kira masih belum balik, arahkan dengan ibunya ke arah sana. Dengan perempuan-perempuan yang belum sholat untuk mendengarkan khutbahnya. Sunnah, ibu dapat pahala tuh. Sudah nggak sholat tapi dapat pahala. Pilih mana ibu? Sholat belum tentu dapat pahala, atau nggak sholat dapat pahala? Baik. Sholat dan dapat pahala. Bagi yang bisa sholat, bagi yang belum bisa sholat, datang tetap, dengarkan khutbahnya, ada pahalanya. Begitu sampai ke dekat sana, teman-teman sekalian berikan safnya. Ini saf bagi yang belum sholat, daerahnya di sini. Yang ada ibu-ibu dengan anaknya, daerahnya di sini. Sehingga anak-anak itu punya perasaan senang. Kalau bisa sediakan makanannya, minumannya untuk anak-anak, itu ada mainan-mainan di sana. Jadi begitu datang dia merasa senang. Berikan citra kepada mereka sehingga yang terbayang di benak mereka Idul Fitri itu menyenangkan. Ibadah yang sangat memberikan suasana yang tenang. Dan tunggu kalimat keluar di lisannya. Mah, kapan lagi ya Idul Fitri? Ayah, besok Idul Fitri lagi ya? Saking merasa nyamannya, siapkan saf-saf yang enak. Jangan sampai keluar begitu dia datang capek, malas, tidur. Pak, ini sholat apa sih? Pulang. Tangis, capek, kepanasan. Coba lihat di tempat orang yang belum dapat nilai keislaman saja, belum mendapatkan hidayah, kita doakan mendapatkan hidayah. Mau musik aja di bawahnya kok begitu nyaman ya gitu. Dandanin, bapaknya pakai batik, ibunya pakai kebaya, di bawah anaknya dikepang 2, dikasih manisan, jalan deh. Kenapa Anda yang beriman tidak menyiapkan saf-saf yang terbaik? Ayo kasih. Besok kemarin tuh, begitu dengar khutbah, anak-anak kan suka main, biarin aja main satu, main prosotan, main macam-macam. Dan dia mendengar. Ya, ibu, bapak silakan. Nanti cari saf terbaik. Laki-laki ambil saf yang membuat nyaman untuk ibadahnya. Perempuan ambil saf yang nyaman. Nanti yang sepuh-sepuh, ya, kalau merasa kesulitan, tempatkan saf terbaik. Insya Allah nanti di dalam masjid nih, yang ibu-ibu, ya, yang kira-kira kurang, gerakannya kurang maksimal, ingin dapat lebih teduh, lebih nyaman, ayo ambil ruangan dalam. Laki-laki nanti kita juga kasih, ya, yang pengen nyaman-nyaman, sholatnya enak, depan. Yang kurang misalnya untuk menyesuaikan, ayo kursi nanti silahkan disiapkan, atau mau bawa sendiri nggak ada masalah. Kasih saf yang lebih bagus. Jadi sholatnya nyaman, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi nggak berbelit-belit gitu, semuanya mendapatkan ketenangan. Saya mau tanya pada Anda, dari sekian kita Idul Fitri, berapa kali pernah mendapatkan situasi seperti itu? Yang sholatnya, sampingnya ada kenyamanan, ada aquanya, ada macam-macamnya, enak, tenang gitu ya. Berapa kali kita mendapatkan itu sunnah. Jangan-jangan selama ini cuma seremonial. Berangkat, datang, sholat, dengerin khutbah, pulang. Kadang-kadang ada yang belum selesai, udah keluar gitu kan. Interupsi, panas gitu ya. Pulang ya. Haula wala quwwata illa billah. Baik, memasang sutrah depan imam.
Ya, bukan di depan makmum. Ingat, jangan setiap makmum bawa kayu gitu kan disimpan sutra, tidak. Depan imam, salat berjamaah sutranya depan imam. Dan boleh kemudian kalau ada kondisi-kondisi darurat, Anda boleh melewati makmum. Boleh. Ya, zamannya Nabi pernah terjadi begini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu pernah memarkir untanya salah, bukan tempat parkir yang itu. Jadi kalau saya ilustrasikan begini. Ini saf. Ini. Ya. Kemudian ini imam, ini ada sutra di depannya, ini. Nah ini kita nggak boleh lewat sini nih, ya lewat sini di antara sutra dengan imam. Ditolong bagian teknisi, bagian macam-macam nih ya, jangan bolak-balik, terutama pas waktu sholat. Saya bingung juga, kenapa tidak ikutan sholat? Setting dulu audionya dengan baik, suaranya dengan bagus, begitu sholat ikutan. Nah ini yang repot orang sholat, dia ngatur ini, ngatur itu. Yang paling aneh orang sholat moto, ceklik, ceklik, ceklik. Anda difotoin malaikat tuh. Kenapa Anda nggak sholat? Dikasih bukti pada hari kiamat. Mana buktinya nih? Anda nggak sadar, Anda moto, Anda dipoto. Repot dia tuh. Nah ini ya, kesini boleh diatur sebelumnya. Beres. Kalau Anda punya masalah di sini, Anda boleh keluar melewati ini. Sah. Tapi jangan kesini. Imam permisi keluar dulu ya. Nah ini nggak terjadi. Lewat kesini keluar. Ibnu Abbas pernah parkir, tempat parkir di sini. Dia parkir unta di sini. Salah. Dia lewati ke sini. Lewat, kemudian masuk ke sini. Artinya ada kebolehan melewati saf jamaah. Tapi bukan berarti ditiru konteks sekarang. Tidak. Karena waktu itu nggak ada jalur alternatif. Kalau disimpan jadi madarat, dia lewat ke sini. Tapi ini pertanda kebolehan. Tapi jangan kemudian, maaf ya, dipraktekkan dengan cara yang salah. Parkir motor di situ dekat saf jamaah, gitu kan? Kemudian maaf Pak, bukan di sini, dorong ke tengah-tengah. Pak, jangan lewat situ. Maaf ya, sunnah Nabi. Ya, jadi kalau ada kesulitan, Anda boleh kemudian teman-teman sekalian dicari solusi yang terbaik keluar. Teruskan. Tidak diawali dengan adzan atau iqamah. Awas, nggak usah qomat, nggak usah adzan, jangan terlampau soleh, hati-hati. Jadi begitu masuk sudah, Anda langsung kemudian masuk area. Kalau Anda masuknya di lapangan, maka tidak perlu ada tahiyat lapangan. Ingat ya? Saya ulang. Yang ada tahiyat masjid, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau Anda masuk ibu, bapak di area yang ini kan masjid. Kalau Anda masuknya ke sini silahkan tunaikan tahiyatul masjid. Tapi kalau yang di depan, ya sudah, Anda masuk duduk saja. Ustaz nggak enak lah, biasanya tahiyatul masjid, masuk aja ke masjid dulu, dari itu balik lagi ke lapangan. Paham ya? Jadi kalau sudah di lapangan, sudah duduk, kemudian tunggu, dan banyak bertakbir. Baik, sebanyak 2 rakaat itu sudah mafhum, jadi saya tidak perlu bahas lagi. Tayyib, yang terakhir, disunnahkan kemudian untuk memperbanyak infak. Infak. Ya, jadi nanti pada saat akan berangkat, sunnah juga, bukan hanya bermodal pakaian, bawa minyak wangi dan sebagainya. Anda boleh misalnya bawa infak terbaiknya, silahkan berapa yang bisa diberikan, apa yang bisa disisihkan. Ada orang nabung dulu, bahkan Nabi memerintahkan kepada Bilal, ayo berputar, kemudian berikan kesempatan orang berinfak. Maka pada saat itu ada yang memberikan kalungnya, ada yang ngasih mutiaranya, ada macam-macam, emasnya, peraknya gitu kan. Nah sekarang bisa diterjemahkan misalnya, teman-teman ketika datang, ya, kemudian sambil menunggu khutbah dan sebagainya. Kalau dalam konteks ini Nabi sedang berkhutbah, setelah berkhutbah kemudian menyampaikan itu dan orang-orang mulai berinfak. Disilahkan, ini nggak apa-apa. Anda misalnya siapkan kotak infaknya, atau misalnya ada orang yang bawa, ngedarkan dan seterusnya, ya di tempat-tempat yang berbeda-beda, itu sunnah, boleh. Boleh. Jadi begitu kemudian sampaikan, sebelum menunggu khutbah, takbir Allahu Akbar, kalau mau infak duluan boleh. Ya, kalau misalnya sedang disampaikan khutbah dan seterusnya, beredar kotak atau setelah itu, silahkan. Anda mau diisi, itu sunnah. Tidak diisi, nggak ada masalah. Kan? Anda sampaikan. Tapi itu bagian dari sunnah. Paham ya? Baik. Allahu, 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 Allah, Allah.